Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Math and Science. Halo semuanya, semoga kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini saya akan membahas materi tentang peluang, yaitu tentang aturan pengisian tempat. Nah, di aturan pengisian tempat ini kita masih menggunakan aturan perkalian ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi untuk hari ini saya akan membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan aturan pengisian tempat. Nomor 1. Berapakah banyaknya bilangan ganjil terdiri atas 4 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5? Yang pertama, bilangan ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi dari kelima bilangan bilangan ini, yang ganjil itu kan angka 1, 3, dan 5. Kemudian, terdiri dari 4 kotak, karena bilangan yang akan disusun terdiri dari 4 angka. Di sini permintaan soalnya ada 4 angka, jadi terdiri dari 4 kotak. Angka berbeda, artinya angka tidak boleh berulang. Pengisian dari kotak paling belakang, karena untuk membedakan ganjil tidaknya dari angka paling belakang. Nah, jadi kita sediain 4 kotak. Nah, kotak di belakang ini kan kemungkinan bisa diisi sama 3 angka, 1, 3, dan 5 ya. Nah, karena angkanya tidak boleh sama, jadi di sini tuh udah kepake 1 gitu. Sedangkan di sini ada 5 angka, udah kepake 1, sisanya tinggal 4. Udah kepake 2 di sini sama di sini, sisanya tinggal 3. Udah kepake di sini, sama di sini. Berarti sisanya tinggal 2. Nah, seperti itu kalau kotaknya angkanya berbeda. Jadi, banyaknya bilangan 2 kali 3 kali 4 kali 3, hasilnya 72. Kemudian nomor 2. Disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan banyak angka ratusan yang dapat dibentuk. Kemudian, banyak angka ratusan ganjil yang dapat dibentuk. Oke, yang pertama, angka ratusan terdiri dari 3 bilangan, jadi terdiri dari 3 kotak. Kalau angka ribuan, itu kan terdiri dari 4 bilangan, berarti kotaknya ada 4 gitu. Jadi, sesuai dengan permintaan soal ya, kenapa ada 3 kotak ya. Kemudian, angka boleh berulang, karena tidak ada syarat angka tidak boleh berulang. Jadi nanti angka yang udah dipakai di kotak sebelumnya boleh dipakai lagi di kotak setelahnya. Nah, jadi di sini kemungkinan angkanya di sini tuh ada 6 ya. Karena kan angkanya boleh sama. Semuanya nggak ada syarat apa-apa. Angka di sini juga ada 6 lagi. Angka di sini juga ada 6 lagi. Jadi, angka ratusan dapat dibentuk adalah 6 dikali 6 dikali 6. Hasilnya 216. Yang kedua, angka ratusan terdiri dari 3 bilangan, jadi terdiri dari 3 kotak. Ini juga sama, karena terdiri dari 3 bilangan, jadi terdiri dari 3 kotak. Ganjil, nah karena di sini ada syarat ganjil, nah itu kan angka 1, 3, dan 5. Angka boleh berulang, ya. Angka boleh berulang karena tidak ada syarat angka tidak boleh berulang. Pengisian dari belakang, karena untuk mengetahui angka ganjil atau tidaknya dilihat dari angka paling belakang. Jadi di sini angka paling belakang ini kita isi 3 karena ada 3 kemungkinan, yaitu angka 1, angka 3, dan angka 5. Karena angkanya boleh berulang, berarti kan angka yang di sini boleh tuh dipakai lagi. Nah, berarti di sini ada 6 angka kan yang bisa diisi. Kemudian di sini juga ada 6 angka lagi yang bisa diisi, kayak gitu. Jadi angka ratusan ganjil yang dapat dibentuk tinggal dikali aja. 6 dikali 6 dikali 3, hasilnya 108. Jadi ada 108 angka ratusan ganjil yang dapat dibentuk dari angka-angka ini. 1 sampai 6 ini. Ke nomor 3, disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan banyak angka ratusan yang lebih besar dari 300 yang dapat dibentuk. Jadi syarat yang pertama angkanya ratusan, oke. Kemudian syarat yang kedua harus lebih besar dari 300. Nah, yang pertama, angka ratusan itu terdiri dari 3 bilangan. Jadi terdiri dari 3 kotak.
ya, karena ingat kotak itu berdasarkan ratusan atau ribuan gitu. Kemudian angka boleh berulang karena tidak ada syarat angka tidak boleh berulang. Kemudian lebih besar dari 300 itu dimulai dari 301. Sehingga angka pertamanya yaitu angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6 dan ada 4 angka. Jadi penjelasannya kayak gini. Diminta lebih besar dari 300. Nah, 301 itu kan termasuknya udah lebih besar dari 300. Dan angka di depan ini, nah angka di depan ini fungsinya untuk apa? Untuk mengisi kotak paling depan. Jadi kotak di paling depan itu bisa diisi angka 3, ya, bisa diisi angka 4, bisa diisi angka 5, bisa juga diisi angka 6. Jadi ada 4 angka buat mengisi kotak paling depan. Pengisian dari kotak paling depan. Nah, dengan 4 angka yang tadi. Jadi bukan dari belakang, tapi dari depan pengisiannya. Karena di sini syaratnya itu lebih besar dari 300. Nah, kita ngeliatnya dari yang paling depan, ya. Nah, jadi di sini yang paling depan itu ada 4 angka, kemungkinannya angka 3, 4, 5, dan 6. Karena angkanya boleh berulang, angka semua angka ini bisa dipakai lagi. Berarti di sini ada 6 angka, ya, karena angkanya ada 6. Di sini juga ada lagi 6 angka, kayak gitu. Jadi banyak angka ratusan lebih besar dari 300 yang dapat dibentuk adalah 4 dikali 6 dikali 6. Jadi 144. Oke, next. Disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Dari angka tersebut akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Berapa banyak bilangan yang mungkin jika yang pertama harus ganjil, yang kedua harus lebih dari 200. Oke, kita ke yang pertanyaan pertama, yang harus ganjil ya, pertanyaan yang pertama. Harus ganjil berarti bilangan di kotak paling belakang diisi dengan angka 1, 3, dan 5. Jadi langsung aja di sini kotak yang paling belakang itu bisa diisi dengan 3 angka. Nah, pengisian dari kotak paling belakang ya. 1, 3, dan 5. Di sini angkanya berbeda. Berarti ibaratnya 1 tuh udah kepakai di sini gitu. Udah 1 angka nih, udah kepakai di sini nih. Sisanya ada 4 angka. Di sini kepakai 1, di sini kepakai 1, udah kepakai 2 kan? Di sini sisanya tinggal 3 angka. Jadi bilangan yang mungkin terjadi jika harus ganjil yaitu 3 dikali 4 dikali 3. Ada 36 bilangan. Kemudian yang kedua, harus lebih dari 200. Nah, harus lebih dari 200 itu kayak yang tadi, dimulai dari 201. Jadi angka yang paling depan itu angka 2, kemudian angka 3, angka 4, dan angka 5. Nah, jadi angka yang paling depan itu kemungkinannya ada 4 angka ya. Angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Karena di sini angkanya harus berbeda, jadi ibarat udah kepakai 1 di sini. Nah, dari 5 angka ini udah kepakai 1, sisanya tinggal 4. Udah kepakai 2, sisanya tinggal 3. Jadi banyak bilangan yang mungkin terjadi adalah 4 dikali 4 dikali 3. Dia ada 48. Nah, contoh soal yang kelima. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6, hendak disusun suatu bilangan genap yang terdiri dari 3 angka. Berapa banyak cara yang dapat disusun jika angka-angka itu berulang? Nah, yang pertama, angka berulang berarti angka boleh sama. Jadi angka yang udah kepake boleh dipakai lagi. Nah, di sini bilangan genap. Bilangan genap itu berarti 2, 4, dan 6. Ada 3 bilangan. Jadi di pengisiannya dari kotak paling belakang. Jadi di sini ada 3 bilangan. Kemudian karena angkanya boleh berulang, angka yang di sini boleh dipakai lagi ya. Nah, angka yang di sini boleh kepakai lagi. Jadi di sini ada 5. Kemudian di paling depannya juga ada 5. Jadi seluruhnya ada 5 kali 5 kali 3. Ada 75 cara bilangan genap. Oke, kita ke soal yang nomor 6. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6, hendak disusun suatu bilangan genap yang terdiri dari 3 angka.
Berapa banyak cara yang dapat disusun jika angka-angka itu tidak berulang? Jadi mau disusun bilangan genap, terdiri dari 3 angka, berarti ada 3 kotak, ya. Angkanya nggak boleh berulang. Oke, angka tidak boleh berulang, berarti angka tidak boleh sama. Bilangan genap itu 2, 4, sama 6, ada 3 bilangan. Pengisian dari paling belakang. Nah, jadi di paling belakang ini ada 3 bilangan ya, jelas ya. Terus udah kepake 1, berarti tinggal 4. Karena di sini kan bilangannya ada 5 bilangan. Terus udah kepake 2, berarti tinggal 3. Jadi seluruhnya ada 3 dikali 4 dikali 3, ada 36 cara. Nah, jadi seperti itu tentang pengisian bilangan ya. Nah, ini yang terakhir ya, soal yang terakhir. Nah, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan kalian bisa komentar. Kalau kalian mau request materi silahkan juga komentar. Jadi nanti biar saya semangat buat update-update materi selanjutnya yang insya Allah nanti saya berharapnya bisa ngebantu kalian dalam masa pembelajaran online seperti ini ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.